Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mustangin akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen, yaitu tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Oke, langsung mulai aja. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini berkaitan dengan menciptakan prosedur, aturan, dan pedoman untuk pencapaian tujuan organisasi. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindak-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Yang kedua ada tujuan perencanaan. Yang pertama memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, untuk menetapkan tujuan dan standar yang ditetapkan. Yang keempat, untuk meminimalisir pemborosan. Lalu ada ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, ada rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, penyusunan suatu rencana tidak boleh dipandang sebagai tujuan, tetapi sebagai cara yang sifatnya sistematik untuk tercapainya suatu tujuan awal. Yang kedua, perencanaan harus sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai. Menyusun rencana merupakan salah satu fungsi organik yang harus dilakukan oleh setiap manajer. Yang ketiga ada pemenuhan keahlian teknis. Penyusunan suatu rencana yang kemudian disahkan manajer, kemudian disahkan kepada orang-orang yang memiliki berbagai jenis keahlian yang diperlukan agar rencana yang disusun itu terpadu dan terkomprehensif. Yang keempat, rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat. Maksudnya, rencana tidak hanya mengandung jawaban terhadap pertanyaan. Yang kelima, keterkaitan sebuah rencana dengan pelaksanaannya. Jika dikatakan bahwa suatu rencana merupakan suatu bentuk keputusan, berarti hanya mempunyai makna bila dilaksanakan. Tepat tidaknya suatu rencana bukan terlihat dari cara perumusannya, tetapi pada pelaksanaannya. Yang keenam, kesederhanaan. Merupakan ciri rencana menyangkut bahasanya, sistematikanya, formatnya, serta penekanan berbagai prioritasnya dan memperoleh pengertian yang sama dengan perencana. Kesederhanaan harus tidak mengurangi pentingnya kelengkapan rencana. Lalu faktor-faktor dasar perencanaan. Yang pertama, sumber daya. Ada alam, manusia, modal, dan sumber daya teknologi. Yang kedua, ideologi dan falsafah. Yang ketiga, sasaran dari tujuan pembangunan. Yang keempat, dasar kebijakan. Yang kelima, dasar dan metode. Yang keenam, kondisi lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Lalu ada manfaat perencanaan. Pertama, memberikan arah tindakan pada organisasi. Memfokuskan perhatian pada sasaran-sasaran dan hasil-hasil hendak dicapai. Menetapkan dasar bagi kerjasama tim, membantu mengantisipasi permasalahan dengan memperhitungkan situasi dan perubahan lingkungan, memberikan arahan dalam pembuatan keputusan, dan merupakan persyaratan bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen yang lain. Lalu ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah metode yang digunakan ketika bisnis harus menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat, karena langkah-langkahnya lebih sederhana dan ringkas. Output dapat terlihat tanpa butuh waktu yang terlalu lama. Selain itu, kontrol juga dapat segera dilakukan. Yang ketiga ada perencanaan operasional. Rencana operasional atau operational planning adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Lalu ada perencanaan dari segi kegunaan. Yang pertama ada single use plan, yaitu suatu rencana yang hanya dipakai sekali saja. Yang kedua ada standing plan, yaitu suatu rencana yang dapat dipakai berulang-ulang kali. Lalu ada jenis perencanaan dari segi bentuknya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, rencana fisik.
adalah rencana yang memuat secara garis besar daripada suatu kebiasaan dan rencana kerja, yaitu suatu rencana yang memuat deskripsi secara detail dari kebiasaan. Jenis perencanaan dari segi jangka waktu pelaksanaan. Yang pertama, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek merupakan perencanaan untuk waktu yang singkat atau sering disebut dengan perencanaan operasional. Yang kedua, rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah merupakan perencanaan yang dijabarkan dari perencanaan jangka panjang dan merupakan perencanaan yang paling efisien dari segi pelaksanaannya. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan perencanaan yang lebih umum dan belum terperinci, yang bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Lalu ada jenis perencanaan dari segi wilayah pelaksanaannya. Yang pertama, perencanaan pedesaan atau rural planning merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan desa yang aman, menyenangkan, sehat, dan ekonomis. Yang kedua, perencanaan perkotaan atau city planning adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dan masyarakat. Yang ketiga, ada perencanaan daerah atau regional planning, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penempatan efisien, kegiatan penggunaan lahan, infrastruktur, dan pertumbuhan pemukiman di area lahan yang lebih luas daripada kota atau individual. Jenis perencanaan dari segi materinya. Yang pertama, personal planning, yaitu suatu perencanaan mengenai masalah-masalah kepegawaian. Financial planning, yaitu suatu perencanaan mengenai masalah-masalah keuangan ataupun permodalan. Yang terakhir, industrial planning, yaitu perencanaan yang menyangkut kegiatan. Jenis perencanaan dari segi prosesnya. Yang pertama, ada policy planning, yaitu suatu perencanaan yang berisi kebijakannya saja tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis. Dan program planning. Program planning adalah suatu perencanaan yang merupakan penjelasan dan perincian dari policy planning. Strategi perencanaan. Strategi perencanaan adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada tingkatan strategi perencanaan. Strategi yang pertama ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Yang terakhir, strategi fungsional. Strategi fungsional adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek, rutin, atau tujuan sehari-hari untuk mendukung strategi tingkat perusahaan dan bisnis. Sekian penjelasan tentang materi perencanaan dan strategi perencanaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.